Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam. selamat malam semuanya. Ya, oke, saya mohon maaf ya. Tadi pagi ada beberapa hal yang apa ada yang harus diikuti gitu ya. Baik, sebelum kita mulai ya, untuk materi bisa kalian download di e-learning. Untuk materi bisa kalian download di e-learning. Ya, oke, kita mulai absen dulu aja dari kelas RPL 1A. Siap-siap. Ini saya acak ya. Jadi nanti absennya 2 kali. Eka ada, Hadir. Ahmad Yasin, Hadir, Pak. Ananda, Hadir, Pak. Aulia, Hadir, Pak. Bintang Rizky, Fadilah, Hamzah, Hadir, Pak. Hairul, Latifah, Hadir, Monroe. Pak. Latifah hadir, Hadir, Pak Latifah. Muhammad Dimas, Nabah, Naura, Belum join, Pak. Hadir, Pak. Naura hadir. Putri Ayu, Fahril, Pak. Lewat, Pak. Putri Ayu nggak ada, Belum join, Pak. Raihan, Hadir Pak, Rehan. Tufail, Hadir, Pak. Wusto ya. Hadir Pak, hadir Pak. Oke, untuk yang Salsa kelas hadir, Pak Salsa. B, Hadir Pak, hadir. Hadir Pak. Pak Aneh ketinggalan Pak. ya, Tadi tolong ketinggalan, dengarkan Pak. absen 2 kali ya. Ini yang pertama, tolong untuk yang kelas 2B, Absennya acak dulu. Hamdan, Hadir Pak, Hamdan Pak, hadir. Henry, Hadir Pak, hadir. Ahmad Nidan, Hadir Pak, hadir. Dede Sopyan, Hadir, Pak. Dede hadir. Ika Nurjana, Hadir, Pak. Hadir. Marisa, Fazli, Muhammad Fazli, Hadir Pak, hadir, hadir. Erlan, Erlan, ada. Nurul, Hadir, Pak. Robi Permana, Hadir Pak, hadir. Pak. Hadir, Pak. Tegar, Hadir Pak, Tegar hadir, hadir, hadir. Zian, nggak ada. Zian hadir, Bapak. Zian Hadir. hadir. Oke ya, kita mulai aja. Ya, hadir, Pak. Belum Bapak Lela Faza hadir, Pak. Aldo belum di absen, Pak. Yang belum di absen tunggu dulu. Oh, Ya. baik. Baiklah, Pak. Yang belum di absen tunggu dulu. Oke, bentar saya coba share screen dulu. Oke, sebentar. Saya share screen dulu. Oke, apakah sudah kelihatan untuk materi ini? Sudah ya?
Oke, ya. Kemarin kita sudah bahas mengenai IP, kemudian subnetting, dan sudah ada hitung-hitungannya. Sekarang kita akan belajar berkaitan dengan perangkat, ya. Tentunya router, gitu ya. Entah itu Mikrotik, entah itu Cisco, entah itu Juniper, entah itu apalagi TP-Link ataupun yang lain gitu ya. Konsepnya sebenarnya sama, cuman eh, penerapannya aja, ya. Penerapan di implementasi di lapangannya gitu ya. Oke, nah untuk pertemuan hari ini kita bahas mengenai konsep routing gitu ya. Nah, ini sudah saya upload juga di e-learning. Silakan kalau mau di-download juga gitu ya. Oke, yang akan kita bahas untuk materi routing ini adalah konfigurasi router, kemudian fungsi utama router, apa itu router, gitu ya. Kemudian cara menyambungkannya, kemudian pengaturan yang biasa nanti kita konfigurasi CLI, gitu ya. Kemudian bagaimana informasi data itu bisa dikirimkan, gitu ya, dari komputer satu ke komputer 2, gitu ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya eh, apa mau mengirimkan data dari Indramayu ke Jakarta gitu ya. Nah, itu biasa disebut dengan penentuan jalur router gitu ya. Nanti kita bahas. Kemudian ini menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan tabel routing atau tabel perutan gitu ya. Kemudian bagaimana tabel routing bisa terhubung ya. Nanti ada sedikit gambaran mengenai routing secara statis dan routing secara dinamis gitu ya. Jadi artinya ketika kita mengirimkan data dari Indramayu ke Jakarta gitu ya. Nah, ini tentunya ada yang namanya titik-titik pemberhentian gitu ya modelnya. Bisa saja langsung atau kita berhenti di tengah-tengah, kemudian kita jalan lagi gitu ya. Kemudian ada jalan lagi atau jalan lagi dan seterusnya sampai terhubung gitu ya. Oke. Nah, dalam konsep ya yang namanya routing tentunya kita harus tahu dulu mengenai yang namanya karakteristik dari suatu network atau suatu jaringan gitu ya. Nah, di sini gitu ya, dikatakan bahwa jaringan sangat diandalkan untuk berbagai macam aplikasi ya. Tentunya ada web, ada IP telepon, kemudian ada video conference gitu ya. Yang sekarang kita pakai ini pakai Zoom gitu ya. Kemudian ada yang namanya interaktif yaitu game ya. Kemudian ada juga yang digunakan untuk transaksi gitu ya, e-commerce. Nah, tentunya kita harus memperhatikan ya semua ini gitu ya. Ya, kita tuh sebenarnya mau ngebangun yang model gimana sih gitu ya. Cuman hanya sekedar memberikan informasi kah? Atau kita hanya sekedar interaksi gitu ya. Contoh mungkin kalian juga sudah sering menggunakan Mobile Legend gitu ya. Nah, itu karakteristik-karakteristik eh, network itu seperti apa gitu ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan gitu ya. Ketika kita membangun suatu jaringan, ketika kita membangun suatu perangkat network gitu ya, tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan gitu ya. Topologi, kecepatan, cost, security, availability, scalability, dan reliability. Nah, ini eh, semua ini ya harus kita perhatikan supaya jangan sampai istilahnya apa ya, tekor gitu lah. Ya. Jangan sampai kita sudah bangun
ternyata nggak cocok nih buat gaming gitu ya. Kenapa? Speednya kurang gitu ya. Kemudian apa security-nya kurang bagus gitu ya. Untuk proses transaksi juga jual beli. Sekarang kan sudah ada gitu ya. Main interaktif gaming, kemudian bisa melakukan transaksi jual beli juga. Ya, jual beli apa tuh namanya? Diamond gitu ya. Modelnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ya topologi ya. Nah, topologi juga perlu dilihat ya. Nah, mulai dari pengaturan kabel, perangkat jaringan gitu ya. Nah, bisa dibilang ini adalah menggambarkan bagaimana perangkat jaringan ya, ya harus diperhitungkan posisinya di mana, tempatnya di mana gitu ya. Tata letaknya kalau kita mau connect ke internet harus menggunakan seperti apa gitu ya. Ya, ya, kalau kita menggambarkan koneksi yang ada di Polindra seperti apa sih gitu ya. Nah, tentunya kita harus memperhatikan topologinya gitu ya, modelnya. Enggak semua jaringan itu bagus pakai kabel, enggak gitu ya. Enggak semua jaringan harus pakai wireless, enggak juga gitu ya. Nah, tentunya apa? Ya contoh misalnya kalau kita ngebangun di kos-kosan gitu ya. Ya alangkah lebih bagus ya pakai kabel ya. Tapi kabel itu tidak akan berguna kalau kita kalau kita ditempatkan untuk di kafe gitu ya. Kan nggak mungkin ya kafe menyediakan kabel gitu ya. Paling apa? Menyediakan wifi gitu ya. Modelnya seperti itu. Oke, kemudian ya tentunya dengan speed atau kecepatan. Bagaimana kecepatannya harus kencang kah? Ya. Atau cukup hanya kalau cuman hanya sekedar apa koneksi ya nggak terlalu kencang juga nggak masalah gitu ya modelnya. Kalau cuman hanya buat gaming misalnya, ya yang penting stabil. Nggak kalau gaming itu sebenarnya nggak perlu kencang sih gitu ya. Yang penting stabil ya modelnya. Walaupun kencang gitu, tapi nggak stabil gitu. Nah ya berpengaruh juga buat game gitu ya modelnya. Kemudian cost dari sisi biayanya gimana? Komponen jaringannya seperti apa sih gitu ya. Nah, bagus nggak sih kita kalau kita pakai TP-Link gitu ya? Ya bagus-bagus saja gitu ya. Kalau cuman hanya 1, 2, 3 sampai 10 mah masih bisa tercover lah gitu ya. Tapi kalau berbicaranya institusi gede gitu ya, kampus gitu. Ya nggak cocok yang namanya pakai TP-Link gitu ya. Kenapa? Yang make kan ribuan gitu ya. Yang make ratusan. TP-Link kalau dihajar lebih dari 100 ya kemungkinan ya ngap-ngapan gitu ya. Nah, makanya diperhatikan juga cost-nya gitu. Kemudian security ya. Nah, ini menunjukkan seberapa dilindungi jaringan termasuk informasi yang dikirimkan melalui jaringan. Artinya apa? Kalau kita ngebuka gitu ya, ngebuka beberapa situs yang diminta username dan password gitu ya. Ya, artinya harus terjamin gitu ya. Ya, jangan sampai kalian teledor asal input username dan password gitu ya. Sedangkan apa? Ya, koneksi kalian itu lagi dimonitor ya. Monitor sama siapa? Sama orang yang tidak berkepentingan gitu. Ketika kalian masukin data username dan password, ya username dan password kalian bisa dicuri orang gitu ya. Modelnya seperti itu. Kemudian availability. Nah, ini merujuk pada kemungkinan ya, bahwa jaringan tersedia untuk digunakan ya, ketika diperlukan. Contohnya gimana? Ya, contohnya ya dari sisi kenyamanan, wireless kah gitu ya. Ketika ada apa pengguna baru gitu ya, bisa di fleksibel lah istilahnya gitu ya. Kemudian scalability. Nah, ini merujuk ya, betapa mudahnya jaringan dapat mengakomodasi lebih banyak pengguna gitu ya.
Artinya apa? Ya, bisa nggak sih gitu ya, perangkat ini menerima 100 pengguna gitu ya. Kalau memang misalnya bisa ya nggak masalah. Tapi juga jangan, oh saya harus beli perangkat Cisco biar kelihatan keren dan bagus gitu ya. Padahal yang pakai cuma 1, 2, sampai 5 gitu. Ya nggak bagus juga gitu ya. Nggak optimal lah istilahnya gitu ya. Kemudian ada reliability. Nah, ini menunjukkan ketergantungan komponen. Nah, di mana ada yang namanya router, switch gitu ya. Ada PC, ada server modelnya. Nah, ini juga harus diperhatikan gitu ya, modelnya. Oke. Kemudian ya ada yang dimaksud dengan yang namanya routing gitu ya. Routing mana? Routing itu apa sih gitu ya? Routing itu adalah bagaimana komputer satu dengan komputer yang lain yang ada di luar gitu, itu bisa saling berkomunikasi, bisa saling bertukar informasi. Nah, caranya apa? Ya, caranya adalah melakukan perutean. Oh, ini harusnya kalau saya mau ke Jakarta dari Indramayu harus lewat Cirebon gitu. Kenapa harus lewat Cirebon? Karena ada jalan tol misalnya. Habis dari tol ya langsung lewat tol langsung jos ke Jakarta gitu ya. Model. Kenapa harus ke Cirebon? Nah, ada lapangan pesawat misalnya. Iya harus gitu ya. Modelnya. Oh, kalau saya mau ke Jakarta nggak harus ke Cirebon gitu. Kemana? Ya naik kapal perahu aja langsung gitu. Jadi bebas hambatan. Ya bisa model seperti itu gitu ya. Nah, makanya routing itu perlu ditekankan atau perlu dijabarkan bagaimana data itu bisa terkirim. Nah, perangkatnya gitu ya, yang dibutuhkan yaitu adalah si routernya ini. Gitu ya. Ini adalah sebagai penghubung koneksi luar. Gitu. Modelnya seperti ini. Nah, router gitu ya. Router itu tugasnya ngapain sih? Tugasnya yaitu adalah menghubungkan satu jaringan ke jaringan yang lain. Ini adalah jaringan sentral, gitu. Kemudian ini adalah home office atau misalnya kita pakai yang ada di rumah, gitu ya. Kemudian ini misalnya ada yang di kantor, gitu ya. Nah, supaya bisa kita connect ke kantor, supaya kita bisa connect menggunakan YouTube dan seperti apa ya modelnya, gitu ya. Nah, tugasnya yaitu adalah si router ini, di mana tugasnya itulah menghubungkan satu jaringan ke jaringan lain. Gitu ya. Nah, selain menghubungkan, router juga menentukan yang namanya rute, ya. Rute terbaik ke tujuan. Seperti yang saya katakan tadi, kalau saya dari Indramayu mau mengirimkan data ke Jakarta, ya, enaknya lewat mana? Oh, dari Indramayu ke Cirebon, Cirebon langsung lewat tol jos ke Jakarta, gitu. Oh, dari Indramayu ke Cirebon naik pesawat, ya pesawatnya kemana? Ke Bandung, gitu ya, ke Kertajati misalnya. Dari Kertajati biar lebih keren nih, langsung ke Bali, gitu ya. Dari Bali langsung ke Jakarta, jos. Gitu. Boleh Pak seperti itu? Boleh. Yang penting apa? Ya, ada yang namanya rutenya, gitu ya. Dan tujuannya tercapai. Nah, hanya di sini ada istilah yang terbaik, gitu ya. Rute terpendek itu belum tentu rute terbaik, gitu ya. Nah, makanya
Contoh misalnya dari apa? Misalnya di sini gitu ya. Ada Indramayu, kemudian di sini ada Jakarta. Misalnya lewat Pantura gitu ya. Lebih dekat Pantura misalnya. Nah, belum tentu gitu ya. Pantura itu terbaik. Kenapa? Ya di jalannya gitu ya. Bisa saja banyak hambatan gitu ya. Oh, lewat tol, Pak. Lebih cepat ya. Belum tentu tol itu lebih bisa dibilang terbaik. Kenapa? Tol itu mahal gitu ya. Butuh modal juga, butuh duit juga untuk melewati tol. Ya, balik lagi dengan yang namanya apa? Cost gitu ya. Nah, modelnya seperti itu gitu ya. Jadi rute terpendek itu belum tentu rute terbaik. Makanya di sini untuk menentukan rute terbaik ya. Oke, konsepnya seperti itu gitu ya. Nah, kemudian router itu bertanggung jawab untuk merutekan lalu lintas. Menentukan, oh ini harus lewat sini, ini harus lewat sini, ini harus lewat sini, dan tidak boleh lewat sini. Gitu ya. Nah, makanya dari semua itu, ya ada yang namanya tabel routing. Gitu ya. Ada informasi. Oh, kalau lewat sana, router 1, atau lewat gimana? Ada yang mau tanyakan? Nggak ada? Oke. Mbak siapa? Salsa. Salsabila ada yang mau tanyakan? Tidak ada Pak tadi. Maaf Pak tadi kepencet keluar. Oke. Ya. Lanjut ya. Nah, eh, kenapa muncul yang namanya tabel routing? Nah, ini digunakan untuk merutekan ya, yang paling efisien. Ada datanya gitu ya. Modelnya seperti itu. Oke, nah di sini bisa kita lihat ya bahwa router eh, perangkat router gitu ya. Ini bertanggung jawab untuk meneruskan paket ya. Entah itu paket dari yang bawah di sini atau bawah sini gitu ya. Mau berkirim pesan ke info apa gitu ya. Ke beberapa komputer gitu ya. Nah, ini bertanggung jawab untuk meneruskan paket dari yang pengirim ke tujuan gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa jaringan pada router ini memerlukan banyak interface ya atau outputnya gitu ya, perangkat outputnya. Nah, di mana output ini atau interface ini atau portnya atau lubang kabelnya gitu ya. Nah, di mana itu memiliki IP yang berbeda-beda gitu ya. Kalau switch kan banyak ya, banyak banyak portnya, banyak eh, lubangnya atau banyak colokannya. Tapi router nggak begitu banyak gitu ya. Tapi portnya itu memiliki alamat IP. Jadi port 1 dengan port 2, port 3 itu beda IP, beda dengan yang namanya switch gitu ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk menentukan apa output, untuk menentukan interface mana ya yang harus dilewati gitu ya. Modelnya seperti itu. Oke. Nah, jadi gitu ya. Fungsi utama router bisa dibilang yaitu adalah menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan paket data. Kemudian paket data akan diteruskan sampai ke alamat tujuan yang dituju. Gitu ya, modelnya seperti itu. Nah, kemudian gimana? Ketika router menerima paket atau menerima data, dia akan memeriksa alamat tujuan paketnya. Kemudian menggunakan tabel yang tadi, gitu ya, yang sudah ada routing tabelnya. Oh, kalau si A lewat sini, si B lewat sini, si C lewat sini, gitu ya. Nah, tentunya dia akan mengecek tabel routingnya, gitu ya.
mana yang cocok, mana yang tidak cocok, mana yang harus paketnya lewat A, mana yang paketnya harus lewat B. Gitu ya. Modelnya seperti itu. Nah, datanya gitu ya. Ya, data atau informasinya gitu ya. Ini prosesnya itu nanti akan dienkapsulasi. Nah, modelnya gitu ya. Akan dienkapsulasi, kemudian dikirimkan. Ketika sudah dikirimkan, maka akan dienkapsulasi. Dan akan dicocokkan lagi ketika sudah sampai di router 2. Apakah yang dituju sudah tepat atau belum gitu ya. Kalau misalnya belum, maka akan di-enkapsul lagi gitu ya. Kemudian dikirimkan lagi sampai ketemu. Modelnya seperti itu. Nah, router ya adalah untuk menentukan jalur mana yang akan dilewati gitu ya. Kemudian router juga akan memilih jalur-jalur mana yang harus dilewati dan mana yang tidak boleh dilewati. Halo, halo. Kenapa, Mas Husto? Baru gabung. Iya Pak, tadinya bareng sama Wusto Pak. Oke. Ada yang di lab ini? Di lab atau di cafe? Oh, lagi belanja, Mas Husto. Ya Allah, Ustaz. Ya Allah, Jangan Mustafa, lupa ngapain? beli teh jus ya. Oke, lanjut ya. Nah, di dalam router itu ada yang bisa dinamakan yang namanya gateway. Nah, ya. Kalau umumnya gitu ya, gateway itu adalah bisa dibilang adalah ketua kelasnya gitu ya. Nah, gateway ini ya, ini eh, bisa dibilang posisinya itu ada di router gitu ya. Makanya ketika setiap komputer yang mau connect ke internet itu butuh yang namanya gateway gitu ya. Nah, ya kita lihat ya perangkat ya yang ada di dalam jaringan tentunya mengandung yang namanya alamat IP, mengandung yang namanya subnet mask, dan mengandung yang namanya gateway. Kemarin kita sudah bahas tentang IP gitu ya. Ada yang namanya IP, ada yang namanya subnet mask, ada yang namanya default gateway. Nah, gitu ya. Default gateway ini tugasnya adalah untuk meneruskan paket, meneruskan data. Contoh, kita lihat di sini ya. Ketika suatu host mengirimkan paket ya yang berada di jaringan IP yang sama ya, maka paket tersebut akan diteruskan ke interface atau host ke perangkat tujuan tanpa perlu melibatkan yang namanya router. Contoh di sini PC1 mau koneksi ke PC2 gitu ya. Karena alamat tujuan PC1 dengan PC2 itu masih dalam satu segmen, ingat ada yang namanya NA, ada yang namanya host, ada yang namanya BA gitu ya. Nah, ini masih dalam satu segmen. Nah, kebetulan PC1 dan PC2 itu masih dalam satu segmen yang sama. Jadi kalau konsep seperti ini nggak butuh yang namanya router gitu ya, nggak perlu. Oke, paham ya sampai di sini? Nah, bagaimana kalau misalnya si PC1 gitu ya, mau mengirimkan paket data ya, ke alamat IP yang berbeda. Dalam artian bukan apa satu network yang sama gitu ya. Nah, berarti gimana? Ya, tugas dari
tugas dari si gateway ini adalah untuk mengecek bahwa perangkat yang dituju itu dalam penanganannya sendiri atau kawasan sendiri atau tidak gitu ya. Nah, makanya contohnya misalnya gimana? Saya mau menanyakan sama satu kelas A sama satu kelas B gitu ya. Atau kelas A lah gitu ya. Saya tanyakan satu kelas A. Ada nggak satu kelas A, ya kelas A gitu. Yang namanya Ahmad Maulana Iskandar. Nah, karena saya nanya ke umum gitu ya. Yang bersangkutan kan nggak menjawab gitu ya. Nggak ada orang namanya nggak ada yang cocok gitu. Nah, berarti apa? Saya gitu ya. Bukan nanya ke person, tapi apa? Nanya ke ketuanya, ketua kelas A siapa? Misalnya Rudi gitu ya. Nah, saya tanya ke Rudi, Rud, ada nggak yang namanya Ahmad Maulana Gulung bla 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 gitu ya. Nah, Rudi inilah yang bertanggung jawab. Nah, bisa dibilang gateway inilah yang bertanggung jawab untuk mencari perangkat host yang sesuai tujuan. Dengan catatan, ya, perangkat atau IP-nya berada di luar jaringan lokal. Jadi, bisa dibilang apa? Default gateway adalah perangkat yang merutekan lalu lintas jaringan lokal ke perangkat jaringan yang di luar lokal. Ya. Nah, contohnya gimana ya? Saya contoh lagi. Di dalam lab gitu ya. Ada nggak yang namanya Facebook gitu ya? Nggak ada yang namanya Facebook. Ya. Maka yang bertanggung jawab adalah si gateway-nya. Komputer kalian nanti akan menanyakan ke gateway. Gateway ada nggak yang namanya Facebook? Oh, kata si gateway, tunggu dulu. Saya akan tanyakan dalam satu kelas. Ada nggak yang namanya Facebook? Nggak ada gitu ya. Kalau nggak ada gimana? Ya, si gateway akan meneruskan menanyakan ke perangkat selanjutnya gitu ya. Modelnya seperti itu. Oke, nah dalam proses pemetaan, proses pengalamatan gitu ya yang dilakukan dalam jaringan tentunya ada ada kita harus tahu bahwa pemetaannya itu seperti apa gitu ya. Kemudian identifikasi alamat yang dituju seperti apa gitu ya. Makanya di sini ada yang namanya ya nama device, interface-nya, IP dan subnet mask-nya. Dan yang terakhir itu adalah default gateway-nya. Nah, berarti kalau kita lihat PC1 kita harus mengandung nama device, interface, IP, subnet mask dan default gateway-nya gitu ya. Dengan catatan apa? Ya, kalau kita mau menanyakan ke perangkat yang berada di luar lokal. Gitu ya. Nah, modelnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat gambar yang di sebelah sini, dijelaskan bahwa apa? Nah, ini adalah menunjukkan proses pengalamatan ya layer 3. Kemarin kita sudah bahas juga ya, layer OSI. Nah, jangan sampai lupa. Layer 1 fisik, kemudian data link. Nah, layer 3 itu adalah si network-nya. Gitu ya. Makanya kalau sudah sampai network, ya gimana? Ya, ada yang namanya interface, ada yang namanya IP, ada yang namanya subnet mask. Tentunya ada juga yang namanya gateway. Ya, modelnya seperti itu. Oke, nah ini eh, proses ini aja sih sebenarnya. Ya, yang ini eh apa namanya switch gitu ya, switch. Nah, di sini dikatakan bahwa ya switch itu bisa dikasih yang namanya alamat IP. Ya. Kemudian router juga bisa dikasih yang namanya alamat IP. Ya. Nah,
perbedaannya adalah apa? Gitu ya. Switch itu bisa kita kasih alamat IP, itu digunakan bukan untuk sebagai gateway. Nah, gateway-nya tetap si router. Ya. Switch itu diinputkan alamat IP itu digunakan untuk mengkonfigurasi, ya. Konfigurasinya dari jarak jauh, gitu ya. Atau melakukan remote lah istilahnya, gitu ya. Makanya di sini dikatakan apa? Bisa menggunakan telnet, SSH, HTTP atau HTTPS, gitu ya. Ya, secara default, ya, switch itu bisa kita konfigurasi, gitu ya. Ya. Kemudian nanti kita juga akan belajar mengenai VLAN, ya, yang ada di switch. Oke, kemudian basic, ya, tentunya ini untuk konfigurasi nanti kita akan praktekkan, gitu ya. Kita lewatkan aja dulu. Ini konfigurasi alamat IP versi 4, ya, tentunya ada di pakai perangkat Cisco, gitu ya. Pak, kemarin ada yang nanya kenapa Pak kita nggak pakai mikrotik, gitu ya. Kalau kita pakai mikrotik, ya untuk simulasi agak sedikit kurang, gitu ya. Paling nanti kita langsung praktek ke alatnya, gitu ya. Ya bisa aja sih sebenarnya. Tapi biasanya kalau langsung ke alatnya kita agak kerepotan. Ya, paling kita ke simulasi dulu, gitu ya. Modelnya. Oke, ini konfigurasinya kita lewatkan aja modelnya. Ya. Fungsi utama router, ya, tentunya yaitu adalah meneruskan paket ke alamat tujuan. Ya. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai layar OSI, ya. Layar 1, layar 2, layar 3, gitu ya. Layar 4 ini yang atas ini sudah eh, high level, high layer, gitu ya. Oke. Kalau switch gimana? Ya, switch ini masih berada di dua layer. Kalau router sudah posisinya berada di layer 3. Oke, nah ini adalah simulasi bagaimana data itu bisa dikirimkan dan data itu nyampe ke alamat tujuan, gitu ya, modelnya. Contoh di sini, ya, agar PC1 itu bisa mengirimkan, PC1 yang mana? Yang ini ya, agar PC1 bisa mengirimkan data ke PC2, gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah, ya, PC1 harus menentukan apakah alamat dari PC2 ini berada di jaringan yang sama atau bukan. Ya, kita lihat di sini. 192, 168, 110. PC2-nya 192, 168, 410. Nah, berarti apa? Sudah beda networknya. Nah, gitu ya. Sudah beda networknya. Oke? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, ya. Sudah beda network. Berarti bukan di jaringan yang sama. Nah, bagaimana kalau terjadi seperti ini? Maka, ya, PC1 ini, ya, ini akan menanyakan siapa sih routernya, gitu ya. Siapa yang bertanggung jawab di network saya, gitu ya. Nah, makanya di sini dikatakan apa? Dia akan mengirimkan ke MAC address tujuan. Ya, nah, ngeceknya gimana? Ngeceknya yaitu dengan cara menggunakan ARP. Ya. Bisa kita lihat di komputer apa namanya? Di komputer kita, gitu ya. Modelnya kelihatan untuk yang apa? Komen
ya. Command line-nya kita tinggal ketikkan aja di Windows ARP gitu ya. Kemudian spasi min A, sorry, ARP spasi min A ya. Nah, ini ya, ini akan mengecek informasi gitu ya. Tetangga kita atau teman-teman kita gitu ya. Yang dijadikan sebagai gateway-nya itu yang mana sih gitu ya. Modelnya. Nah, nanti dari beberapa alamat IP ini gitu ya. Nanti dia akan me, apa ya? Menginformasikan gitu ya. Artinya saya nanya dari beberapa alamat ini tolong jawab siapa gateway yang namanya gateway gitu ya. Nah, nanti si gateway nanti akan menjawab, saya adalah gateway. Jadi kalau ada apa-apa silakan tanya ke saya. Gitu ya. Modelnya seperti itu. Nah, kelemahan yang seperti inilah yang biasanya dicuri informasinya gitu ya. Contoh misalnya di sini adalah gateway-nya gitu ya. 18.1. Nah, si 29 ini ngaku-ngaku yang namanya gateway. Saya adalah gateway. Nah, model-model seperti inilah yang dijadikan sebagai membobol identitas gitu ya. Modelnya seperti itu. Oke, balik lagi ke sini gitu ya. Ya. Nah, karena tujuan dari PC1 berada di luar network atau berada di luar lokal, maka ya paket ini akan diteruskan ke gateway informasinya di sini. Gitu ya. Akan diteruskan ke gateway untuk mencari alamat yang benar-benar ya, yang benar-benar yang dituju gitu ya modelnya. Nah, kemudian apa? Ketika sudah sampai di ketika sudah sampai ada di router 1 gitu ya, atau di gateway gitu ya, atau ada di router gitu ya. Nah, data ini akan dicek oleh si router bahwa yang dituju tuh alamatnya mana sih gitu. Sama nggak yang ada di punya saya, identitas saya. Nah, ini yang dinamakan yang namanya tabel routing gitu ya. Jadi R1 ini punya informasi tabel routing. Kalau mau menuju ke network 4 gitu ya, maka harus lewat alamat ini. Kalau mau menuju network 2, maka harus menuju ke alamat ini gitu ya. Nah, dia akan mencocokkan, oh, tadi si PC1 itu tujuannya ke alamat network 4 loh gitu ya. 4.10 gitu ya. Oh, sudah tahu nih. 4 titik apa 4.10 itu berada di network 4 gitu ya. Maka tujuannya adalah ke sini ya, ke next hop-nya gitu ya. Modelnya seperti itu. Maka akan dikirimkan ke sini gitu ya modelnya. Terus terus sampai menemukan alamat yang dituju ya. Di sini dikatakan bahwa R1 tidak ada di networknya gitu ya. Maka akan diteruskan ke R2 gitu ya. R2 gitu ya. Kalau misalnya tidak menemukan lagi, nanti akan diteruskan ke R3. R3 ketika sudah ketemu, ya akan dikasihkan ke isi 2. Nah, kalau misalnya nggak ketemu, gitu ya, nggak ketemu-ketemu, ya sudah terus-terusan gitu ya. Akan dikirimkan lagi gitu ya. Dengan catatan apa? Dengan catatan itu maksimal menanyakan itu adalah 30. Makanya kalau kalian ping gitu, maka akan muncul reply gitu. Kemudian kalau nggak aktif, maka apa? Network unreachable gitu ya. Nah, ini kalian bisa melakukan trace ya. Nanti kita praktekkan ya. Atau misalnya contohnya tadi mana ya? Sebentar. Nah, ini ya. Kalau saya ping gitu ya. Ping
google.com gitu ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini munculnya. Kalau saya misalnya mau mencari nama alamat seperti ini, maka apa? Request timeout atau tidak dikenali. Nah, bisa kita lihat google.com ya. Nah, ini adalah titik pemberhentian gitu ya. Nah, artinya apa? Saya menanyakan Google, ada nggak ke alamat ini? Inilah gateway-nya. Kalau misalnya ini nggak tahu, nanti akan dilempar ke alamat ini. Ya. Ada nggak yang namanya Google? Sama yang ini. Nggak ketemu. Nah, nanti akan dilempar lagi ke sini. Gitu ya. Terus sampai ketemu, sampai menemukan alamat IP ini. Gitu ya. Modelnya terus-terusan aja. Nah, ini baru 4. Maksimalnya itu sampai 30. Kalau 30 nggak ketemu, 30 cekan nggak ketemu, maka akan dianggap network tidak ada. Nah, ini kebetulan sampai 11. Ya. Udah ya. Oke. Next. Nah, di dalam menentukan jalur terbaik, ya, tentunya ini melibatkan beberapa metode gitu ya. Melibatkan beberapa aturan atau nilai matriks yang harus diterapkan gitu ya. Oke, mohon maaf sebentar saya close dulu ini baterainya. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ya. Di sini ada yang namanya penentuan best path atau menentukan jalur terbaik dari yang terbaik. Nah, tentunya ada yang namanya routing protokol gitu ya. Nah, ini routing protokol. Nah, routing protokol ini tentunya memiliki aturan dan kebijakannya masing-masing. Ya, di mana ada yang namanya Routing Information Protocol atau yang biasa disebut dengan RIP. Cara kerjanya gimana? Cara kerjanya ini berdasarkan lompatan. 1, 2, 3 gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya Open Short Path First atau biasa disingkat yang namanya OSPF. Nah, kerjanya gimana? Ada bandwidth, ada kumulatifnya ya, dari proses PC1 ke PC2 ya. Tentunya di sini ada bandwidth-nya, ada dari proses pengiriman R1 ke 2 ini membutuhkan berapa detik gitu ya. Kemudian ada yang namanya EGRP gitu ya. Nah, di sini apa? Berdasarkan bandwidth, delay, load, dan reliability. Ya, tentunya. Nah, bisa saja misalnya gini ya. Ini kalau kita pakai lompatan gimana nih? Ya berarti 1, 2, 3. Apakah itu lebih bagus? Belum tentu. Gitu ya. Kenapa belum tentu? Kalau kita bandingkan gitu ya dengan model OSPF gitu ya. Ternyata katakanlah misalnya dari R1 ke R3 itu transfernya cuman maksimal 56 kilobyte. Tapi kalau misalnya dari R1 ke R2 1 mega gitu ya. Yang ini 1 mega. Nah, tentunya apa? Yang terbaik adalah yang ini gitu ya. R1, R2,
R3 langsung lewat ke sini. Kenapa? Transferannya lebih gede. Artinya daya angkutnya gitu ya. Daya angkutnya lebih gede gitu ya. Berarti apa? Lompatan tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena bandwidth-nya cuman dikasih jatah 56. Ya, kalau kita download lebih kencengan mana gitu. Ya, lebih kencengan yang inilah gitu ya. Idealnya. Nah, di dalam penentuan apa namanya? Matrix ya, bisa dibilang ada yang namanya administrative distance atau AD-nya. Ya, yang lebih bagus adalah yang namanya connected, kemudian static ya. Static routing, kemudian ada EGRP 5 ya, modelnya dan seterusnya. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya modelnya. Dan ini adalah baku. Nilai-nilai yang baku. Makanya kenapa di sini RIP ini ya bisa dibilang jauh lebih ya, lebih buruk gitu ya, dibandingkan dengan yang namanya Pak EGRP, OSPF gitu ya, ataupun yang lainnya. Oke. Nah, ini yang dinamakan tabel routing ya. Modelnya seperti ini ya. Ada yang namanya direct connected router ya. Di sini dikatakan ada nih ya. Ya. Connected. Nah, di sini ada yang connected. Berarti apa? Ya. Direct connected yaitu adalah yang terhubung langsung ke interface-nya. Terhubung langsung ke interface. Nah, ini nggak perlu diroutingkan lagi. Gitu ya. Karena sudah posisinya ada di situ. Gitu ya. Sudah yakin. Dan jalur utama istilahnya gitu ya. Ya. Modelnya seperti itu. Nah, ini kalau kita melihat informasi-informasi ini ya, ya, informasi tabel routing gitu, kurang lebih seperti ini. Ya, ya, ini diibaratkan adalah untuk mengecek identitas menggunakan metode apa? Static routing ataukah dynamic routing, gitu ya. Kemudian ini adalah apa? Destinasinya, gitu ya. Kemudian ini adalah nilainya. Kemudian ini adalah matriksnya. Ya, tujuannya menggunakan port mana. Ya. Kemudian dari R1 ke R2 itu butuh 0,5 detik misalnya. Atau 5 detik misalnya. Kemudian ini outputnya lewat ya, lewat port berapa atau lubang berapa gitu ya. Model. Nah, tadi kan ada yang D ya. Nah, D itu apa? Kita lihat di sini D. D itu adalah EGRP. Gitu ya. Oh, tadi itu menggunakan konsep apa? EGRP. Nah, kita lihat matriksnya di sini. EGRP itu apa? EGRP adalah 90 internal EGRP. Nih, ya. Ini adalah nilai dari administratif distance-nya. Nah, ini ya. Ini adalah nilai matriks. Nah, oke. Nah, bisa kita lihat di sini. Ya. Nah, oh ini ada lagi nih. Ada C dan L. Ya. C itu apa? Kita lihat di sini. C itu adalah connected. Ya, sudah nyambung langsung. Nah, di sini gitu ya. Nyambung langsung. L-nya apa? Lokal. Gitu ya. Oh, ini sudah lokal berarti. Network 10 ya. Di sini network 10. Kemudian 1 berarti kan posisinya ada di mana nih? Ya, di sini atau di sini. Gitu ya. Tergantung nanti posisi alamatnya. Ya, berarti ini adalah dianggap sebagai lokal. Satu deretan ini ya, ini adalah apa? Network. Kalau yang ini mana? Nah, ini
Yang ini adalah lokal. Nah, ini adalah lokal nih. Ini satu lokal modelnya gitu ya. Oke, ini untuk verifikasi aja sih sebenarnya nanti kita akan praktekkan gitu ya. Ini adalah contoh static routing ya. Kurang lebih seperti ini contohnya. Oke. Nah, cukup ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan static konsep routing gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan untuk absen ya. Untuk hari ini siap-siap untuk kelas B ya. Kema ada? Hadir, Pak. Kemudian Laila, Laila Anissa, hadir, Pak. Laila hadir. Anissa, Fakih, Marisa, Hadir, Pak. Guntur, Abdul Fajar, Hadir Bapak. Nadia, Hadir, Pak. Kenapa belum tidur? Rahmat Hadir. Fauzi, Rukmana, Hadir. Satria Ega, Hadir, Pak. Satria, Pak. Hadir, Pak. kemudian Vivi, Hadir, Pak. Tiara. Hadir, Pak. Hadir. Semangat nih Tiara nih. Ahmad Aldo, Muhammad Aldo, Hadir Pak. Anang, Hadir Pak. Anissa, Bintang Hadir, Pak. Bintang Putri, Hadir, Pak. Erlan, Hadir Pak. Fakih, Muhammad Guntur, Pascal, Hadir, Pak. Hadir. Rahmat, Fauzi. Untuk kelas B nggak ada lagi? Nggak ada ya? Kelas Ada yang apa mau? kelas? Bapak Zian hadir kan, Pak? Coba dicek di e-learningnya. Yang belum saya checklist adalah Fakih, Muhammad Guntur, Rahmat Fauzi, ya, untuk kelas B. Pak Kelas A? Guntur ada, Pak. Guntur Hah? ada. Guntur ada, Pak. Guntur ada. Ada, Pak. Oke. Untuk kelas A, Baihaqi, Hadir, Pak. Alesia, Hadir, Pak. Anang, Hadir, Pak. Anang, Pak. Bintang Rizky, Hadir. Daniel, Hadir, Pak. Daniel hadir, Pak. Fadila, Hadir Pak. Indra, Hadir Pak. Hadir. Khairul, Hadir, Pak. Hadir. Mahrus, Khairul hadir. Mahrus nggak ada. Muhammad Dimas, Hadir. Muhammad Hadid, Hadir, Pak. Muhammad Ikro, Hadir Pak. Nabah, Hadir, Pak. Hadir. Fahril, Hadir, Pak. Putri Ayu, Hadir, Pak. Raden, Hadir Pak. Salsabila, Hadir, Pak. Salsasifa. Hadir, Pak. Yang belum kelas A siapa? Daniel tadi hadir, Pak. PK udah belum, Pak. Dicek di e-learning.
Oh, baik, Pak. Mahrus sama udah Mahrus aja ya. Bustos sih. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada sebelum kita closing ya, tolong kameranya di on kan ya. Kameranya di on kan, kita on bareng-bareng ya. Najib, oh Najib. Oke, sudah atau masih ada yang ini? Kita on kan semua boleh. Yang tidak mau di on kan juga nggak apa-apa. Nanti akan saya capture. Ada dua kali ya. Oke, siap-siap. Silakan pakai gaya dan modelnya masing-masing. 1, 2, 3. Tahan. Oke, yang kedua ya. 1, 2, 3. Tahan. Oke, ya. Terima kasih ya. Semuanya sudah bisa hadir di sini ya. Saya tutup pertemuan hari ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Terima barangkali kasih, ada yang Bapak. mau karaoke, boleh sebelum saya tutup. Ya Pak mau tidur. Nah, kayaknya tadi ada yang ini kuliah apa praktisi mengajar ya. Ya Pak.